Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Sudah semangat untuk baca firman Tuhan ya saudara kita pada sekarang ini. Dan kita mau puji dan sembah Tuhan dulu, muliakan Dia dulu di atas segala sesuatu, di atas segala yang akan kita lakukan. Bukan cuma waktu Bible study, di pertama-tama waktu menjalani hari, layaklah kita puji sembah Dia dulu. Mari kita bersatu dengan rohnya Tuhan. Saudara boleh berdoa sama Tuhan, boleh katakan yang manis, yang baik, katakan Dia baik, haleluya kepadanya. Get comfortable with the presence of God. Thank you Jesus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, jamah kami Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami sembah Ku persembahkan korban syukurku, terima kasih yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, segalanya baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Nikmati Tuhan, ku tersungkur dan sembah. tersungkur kami sembahkan. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh yes, you are good. Yes, you are good. God baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tuhan, dengan apa kami balas Engkau selain dengan pujian, nyanyian yang dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami mau bawa persembahan, korban pujian dan syukur itu, Tuhan, sehingga menjadi seperti ukupan dupa yang harum, naik
sampai ke ruang Maha Kudus. Karena untuk itulah kami diciptakan Tuhan. Bahwa kami adalah persembahannya untuk Engkau ya Bapa. Jangan menyerah Tuhan sama kehidupan kami. Bentuk kami menjadi sesuatu yang indah, yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati urapi kami yang mau belajar semua firman-Mu. Satu hal, kami akan belajar tentang persembahan yang khusus. Di mana di balik persembahan yang khusus ada hati yang benar. Kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Damai sukacita, salam sejahtera sekali lagi ya buat kita semua, saudara. Dua lagu tadi membawa kita untuk memberikan satu persembahan yang paling berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Di balik nyanyi-nyanyian dan puji-pujian, harus ada hati yang bersih, harus ada hati yang justru itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, saudara. Mungkin saudara nyanyinya nggak gitu hebat, saya juga nggak hebat. Asal hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan, maka dia disenangkan, saudara. Ya, hari ini kita belajar dari Keluaran yang ke-35 di 34 tentang dua loh batu lagi, hukum Taurat yang dituliskan kembali. Dan 35 ini tentang di dalam kemah sucinya, tentang apa yang harus dibawa saat menghadap kepada Tuhan. Itu esensi daripada Keluaran 35. Tadi saya udah kasih kisi-kisi, esensinya adalah hati, saudara. Karena itu, Bapa, kami berdoa buat hati kami menjadi hati yang bersih dan hati yang mau dibentuk Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Kami bertobat, kami minta ampun apabila masih ada dosa dan ada konflik. Ampuni kami ya Bapa. Thank you Jesus. Ya. Nah, Keluaran 35. Saudara siapkan Alkitab, jangan cuma dengar ya, saudara. Tapi saudara juga harus baca Alkitab, harus tulis, harus catat apa yang saudara dapat. Ya, itulah kalau kita mau belajar untuk baca Alkitab, saudara, Bible study. Ayat 35, 1-3, sedikit pengulangan, tapi nggak apa-apa kita baca. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Hari Sabat sudah dijelaskan peraturannya untuk apa semua di Keluaran 31. Nah, ini eksekusinya sebenarnya, saudara. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya, kita lewatin aja karena hari Sabat sudah dibahas, saudara, di Keluaran 31. Nah, kita masuk pada perikop persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Ya, ini menarik sekali, saudara. Mulai dari ayat 4. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus, garis bawahi, saudara, persembahan. Ya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu, garis bawahi juga kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya juga garis bawahi, harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Ada emas, ada perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dan wangi-wangian. Permata krisopas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu
haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup perdamaian, mersisit ya, dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya, dan roti sajian. Roti sajiannya ada 12, saudara, melambangkan 12 suku Israel sebenarnya. 14, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, itu menorah yang ada 7, saudara, itunya, lampunya. Lampunya dan minyak untuk penerangan. Mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusung. Itu pembakaran ukupan itu yang untuk rempah-rempah itu ditaruh di situ. Ada harum. Tirai pintu untuk kemah suci ayat 16, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakas, bejana pembasuhan dengan Allah. Jadi ada altar, ada mezbah untuk persembahan untuk binatang, dan juga ada bejana untuk membasuh bagi imam. Ayat 17, layar pelataran, tiangnya, alasnya, tirai pintu, gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa setelah Musa kasih perintah. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Tergerak hatinya, garis bawah lagi. Tergerak hatinya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Saudara, sebenarnya kalau sudah ada hati yang terdorong untuk memuliakan Tuhan, sudah ada worship, kita sudah beribadah sebenarnya. Tapi karena ini sedang pembentukan suatu ibadah, maka lain ya saudara artinya. Tapi bagi kita semua di zaman now sekarang, hati kalau benar, there is worship. Hati kalau benar, itu seperti ukupan yang terus menyala, harum di hadapan Tuhan, ya. Ayat 22, maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya lagi. Garis bawahi lagi, saudara, terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan untuk unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, kemudian juga lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan, ini warna merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikannya itu. Setiap perempuan ahli memintal dengan tangannya sendiri, dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Baju efod itu baju yang high priest ya saudara, Harun. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Kita habisin dulu ya saudara ya, 30 sampai ayat yang ke-35 adalah pengulangan yang ada di Keluaran 31, di mana Tuhan memperlengkapi Bezalel dan Aholiab. Ini eksekusinya. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihat Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan ia telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan
dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangnya itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Saudara, kadang-kadang kalau baca Alkitab mungkin kita bingung. Ngapain Tuhan ngomong-ngomong panjang lebar kayak begini ya, ngulang-ulang lagi gitu. Untuk ada inilah, ada itu, sangat detail saudara. Kadang-kadang kita suka nggak tertarik. Dan saat nggak tertarik kita lewat aja gitu. Ya. Tapi saya percaya firman Tuhan yang dituliskan nggak pernah sia-sia. Bahkan waktu saudara baca kadang-kadang ada silsilah ya. Si ini memperanakan ini, si ini memperanakan ini. Wah semua gitu. Saya mana mungkin hafal, buat apa semua ini. Saya nggak kenal sama mereka. Kadang-kadang kita nggak mengerti kok firman Tuhan kayaknya ditulis kok percuma ya. Ada bagian-bagian yang percuma gitu. Tapi nggak percuma saudara. Waktu silsilah itu ditulis, kita nggak tahu mereka siapa. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan memperdulikan generasi demi generasi. Begitu juga Tuhan pedulikan kita generasi demi generasi. Selalu bisa dapat sesuatu di dalam firman Tuhan, ya saudara. Nah, saudara ke ayat 5. Ambillah bagi Tuhan ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Tadi saya minta saudara kita garis bawahi kepunyaanmu. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Kamu harus kasih persembahan khusus dari kepunyaanmu. Kalau saya baca Keluaran, saya bilang bangsa Israel itu nggak punya apa-apa, saudara. Semua yang dipunyai bangsa Israel dirampas semua dari Mesir karena Tuhan suruh rampas. Jadi kepunyaan bangsa Israel itu sebenarnya dari Tuhan. Tapi luar biasa sekali Tuhan pakai satu kata di sini. Hei, mau gak? Ayo dong kasih persembahan khusus dari kepunyaanmu. Bisa aja Tuhan ambil. Itu punya Tuhan, bukan punya bangsa Israel. Kepunyaanmu ini adalah satu kata yang bisa merema di dalam kehidupan kita. Apa kepunyaanmu? Waktu saya persiapkan ini kemarin, tidak ada satupun yang saya bisa bilang itu kepunyaan saya. Semua itu kepunyaan Tuhan. Tuhan ngetes bangsa Israel. Ya kan kamu punya banyak, kamu bawa persembahan khusus. Dan kita tahu hanya orang-orang yang tergerak yang kasih. Orang-orang yang gak tergerak sudah merasa itu punyanya dia dan bukan punya Tuhan. Kepunyaanmu adalah suatu arti stewardship, di mana kita itu pengelola, pemelihara apa yang dititipkan Tuhan aja, saudara. Tidak ada satupun yang punya kita. Nyawa pun punya Tuhan. Tergerakkah hati kita untuk memberikan apa yang kita punya buat Tuhan? Ya, ini ngomong tentang kebaktian di dalamnya. Kebaktian adalah masakan yang udah jadi. Bahan mentahnya adalah kepunyaan kita, apakah kepunyaan Tuhan? Bahan mentahnya adalah hati kita mau kasih gak ke Tuhan. Itu bahan mentah ibadah yang sejati. Anak-anak saudara bukan anak-anakmu, dititipin sama Tuhan. Pasanganmu itu dititipin sama Tuhan. Uang itu Tuhan punya. Dia gak butuh uang, dititipkan buat kita kelola. Rumah yang kita tinggal itu bukan dari keringat kita. Itu semua karena Tuhan izinkan kamu punya. Sama persis seperti bangsa Israel di sini. Karena itu, kata kepunyaan ini haruslah merema bernengu di dalam pikiran kita. Kalau pekerjaan yang saya punya sekarang, baik pelayanan, itu bukan punya saya.
Itu punya Tuhan. Maka saya harus mengerjakan dan memeliharanya dengan sebaik mungkin. Amin ya saudara. Ini suatu firman Tuhan itu luar biasa. Bisa berbicara kepada kita semua, saudara. Nah, kalau kita ke ayat 19. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Ini pertama kalinya ada kebaktian. Garis bawahi kebaktian, saudara. Saya mau beritahu bahwa kita bisa salah persepsi bahwa kebaktian adalah untuk kita. Mungkin para pengerja, para pelayan, saya thankful ada para pengerja, ada para pelayan yang melayani sehingga bisa terjadi sebuah kebaktian, benar gak? Sama dengan orang-orang yang berkontribusi di sini, kita berterima kasih kepada mereka bisa ada kebaktian. Tapi kebaktian esensinya itu untuk Tuhan. Bukan untuk kita datang dan kita di-entertain. Bukan untuk kita datang dan kita untuk kita, saya harus ke gereja nih, udah lama nggak terima berkat. Tapi kebaktian itu buat Tuhan. Tapi saya kan lagi sakit hatinya. Saya lagi susah. Makanya dituliskan persembahan khusus. Yang kita nyanyikan tadi, korban pujian. Saya tahu lagi gak enak saya. Tapi buat Tuhan, apapun saya mau lakukan, saya akan menyembah, memuji namanya dengan sepenuh hati saya. Maka pujian berubah menjadi korban pujian. Dan seperti ukupan yang harum naik kepada Tuhan. Soal dia tolong kita, soal dia berkati apa enggak, itu urusan nanti, saudara. Kebaktian buat Tuhan. For God alone. Kita harus ingat itu. Ya. Tadi kan saya minta saudara kita garis bawahi banyak ya. Saudara tadi garis bawahi kata tergerak hatinya, terdorong hatinya. Kalau di saya catat 6 kali diulang di sini, saudara. Di dalam Bible study, kalau saudara melihat ada pengulangan, berarti ada makna yang luar biasa. Jangan lewatin itu. Ya, terdorong atau tergerak hatinya diulang sebanyak 6 kali. Hanya orang-orang yang terpanggil terdorong hatinya kembali membawakan semua. Ada emas, perak, tembaga, kain kirimisi, kain ini, kain itu. Semua bulu, semua dikembalikan. Orang-orang yang tergerak hatinya. Nah saudara, saya jadi teringat Hagai 1 bilang, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ini berbicara tentang rumahnya Tuhan. Saudara, mari introspeksi, health check ya. Bukan health check tapi heart check. Cek hati kita. Apakah kita masih terdorong untuk sesuatu? Untuk kebaikan kemuliaan Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kita. Ataukah kita udah jadi orang yang keras hatinya, udah susah untuk jadi orang yang terdorong. Untuk susah untuk jadi orang yang tergerak hatinya. Saat kita lihat gereja kita, saat kita lihat komsel kita, saat kita lihat semua. Apakah masih kita tergerak hati kita untuk memberikan yang terbaik, untuk kontribusi membangun rumah Tuhan? Ini adalah pertanyaan buat kita semua. Karena tadi saya bilang kebaktianmu percuma. Saudara, maafkan saya katakan dengan keras bahwa ibadahmu percuma. Doamu percuma. Praise and worshipmu percuma. Kalau hatimu tidaklah lembut dan terdorong, tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang. Tidak terdorong, tidak tergerak buat kemuliaan Tuhan saja. Tidak terdorong, tidak tergerak buat membangun rumah Tuhan. Sia-sia kamu habiskan waktu ke gereja. Sia-sia kamu berdoa. Ini luar biasa banget, saudara. Kita diberkati untuk menjadi berkat.
Apakah hati kita terdorong? Atau hati kita udah susah untuk tergerak? Koreksi hati. Minta ampun sama Tuhan. Dan di ayat yang ke-29, garis bawahi pemberian sukarela bagi Tuhan. Garis bawahi sukarela, saudara. Ada dua macam sukarela yang saudara harus miliki. Konteksnya dari mana? Konteksnya dari ayat ini. Sukarela memberi dan juga sukarela melakukan tugas. Kita lihat banyak orang di sini yang dapat tugas dan mereka semua sukarela. Mereka memberi dan mereka semua sukarela. Jangan sampai saudara memberi tapi nggak ikhlas. Jangan sampai saudara melayani, saudara melakukan sesuatu, tapi saudara nggak ikhlas atau saudara nggak punya lagi yang namanya sukarela di dalam hati. Kita kerja di kantor, ada kontrak, saudara dapat gaji. Saudara melakukan sesuatu karena saudara memang dikontrak. Tapi sebagai orang Kristen, haruslah tetap ada yang namanya jiwa sukarela. Saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Tapi saya mau sukarela membantu. Wah, itu seperti sesuatu yang sangat wangi di hadapan Tuhan. Sukarela artinya nggak mengeluh dan nggak berbantah-bantah ya, saudara. Tapi melakukan dengan tulus hati, dengan keikhlasan, saudara. Karena itu, saudara, persembahan khusus, mendirikan kemah suci, melakukan kebaktian di dalamnya, semua adalah urusan hati. Bukan urusan liturgi, tapi semua adalah urusan hati. Orang-orang yang melayani, orang-orang yang melakukan kebaktian, orang-orang yang menjadi jemaat, orang-orang yang membawa persembahan khusus, bagaimana hatinya di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat sama-sama ya, saudara, untuk bersihkan hati kita dari segala yang kotor. Miliki hati yang mau memberi, mau melakukan tugas dengan sukarela. Miliki hati yang mudah untuk terdorong dan tergerak, karena saudara akan gampang dipakai Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu, buat keajaiban kata-kata-Mu Tuhan. Selidiki hati kami, tegur kami, supaya kami mempunyai hati yang berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Supaya hati kami menjadi hati yang penuh dengan sikap-sikap yang sukarela. Excellent Tuhan. Dan juga hati kami bersih, lembut dan mudah untuk terdorong dan tergerak. Semua untuk gak cuman kerajaan kami sendiri, tapi untuk kepentingan kemuliaan rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua dengan hati yang baru, dengan pikiran perspektif yang baru. Berkati keluarga kami, lindungi kami dari bahaya, berikan kami kesehatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah belajar banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.